Serelia adalah tanaman jenis rumput-rumputan yang menghasilkan biji-bijian dan dijadikan sebagai sumber makanan pokok karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Tanaman ini sangat penting karena menjadi sumber energi utama bagi manusia. Jenis-jenis dan karakteristiknya ada padi dengan karakteristik merupakan makanan pokok bagi lebih dari separuh penduduk dunia. Teksturnya lembut setelah dimasak, mudah dicerna, dan kandungan glutennya sangat rendah, sehingga aman bagi penderita celiak. Terus ada jagung dengan karakteristik memiliki kandungan karbohidrat dan lemak yang cukup tinggi. Warnanya bervariasi, kuning, putih, hingga ungu. Sangat fleksibel, bisa dikonsumsi dengan atau diolah langsung menjadi tepung, minyak, hingga pakan ternak. Lalu ada gandum, karakteristik ciri khas utamanya adalah mengandung gluten, yaitu protein yang bersifat elastis sehingga sangat ideal untuk membuat roti, kue, dan mie. Memiliki tekstur yang kenyal dan kuat. Lalu ada sorghum dengan karakteristik sangat tahan terhadap kekeringan, biji berukuran kecil, kandungan patinya tinggi, dan bebas gluten. Biasanya diolah menjadi tepung atau makanan tradisional. Lalu ada millet, karakteristik biji berukuran sangat kecil namun padat nutrisi, kaya mineral dan vitamin, sangat tahan terhadap cuaca ekstrim dan bebas gluten. Struktur biji beras terdiri dari beberapa lapisan yang memiliki fungsi berbeda-beda, yaitu lapisan sekam, bagian luar yang keras dan kaku. Fungsinya melindungi biji dari serangan hama, penyakit, dan kerusakan fisik selama pertumbuhan. Lalu sekam ini tidak bisa dimakan dan biasanya dibuang saat penggilingan. Lalu ada perkirap atau testa, lapisan tipis di bawah sekam sering disebut sebagai ibran. Fungsi mengandung banyak serat pangan, vitamin terutama vitamin B kompleks, mineral, dan antioksidan. Ini adalah bagian yang memberikan warna pada beras. Aleuron, lapisan yang terletak tepat di sebelah dalam kulit ari. Fungsi mengandung protein, lemak, dan enzim yang penting untuk proses perkecambahan. Pada beras merah, lapisan ini masih utuh, sedangkan pada beras putih ikut terbuang. Lalu ada endosperma, bagian terbesar dari biji sekitar 70 hingga 80%. Fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan utama berupa pati dan protein. Bagian inilah yang menjadi sumber energi utama yang akan kita konsumsi sebagai nasi putih. Lalu ada embrio sebagai bagian kecil yang terletak di ujung biji. Fungsi calon tanaman baru berfungsi untuk perkecambahan kaya akan lemak, protein, vitamin, dan mineral, namun mudah tengik jika tidak ditangani dengan baik. Komponen minor adalah zat-zat yang terkandung di dalam serelia, namun jumlahnya sedikit. Biasanya kurang dari 5%. Meskipun sedikit, perannya sangat penting bagi kualitas gizi dan proses pengolahan. Berikut adalah bagiannya, yaitu ada karbohidrat non-pati. Contohnya adalah serat kasar, pentasan, dan gula sederhana. Fungsinya mempengaruhi tekstur, daya serap air, dan kesehatan pencernaan. Lipid terletak terutama di bagian embrio dan lapisan aleuron, memberikan rasa gurih, namun jika jumlah terlalu banyak bisa membuat produk mudah tengik atau berbau tidak sedap. Enzim protein berfungsi sebagai katalisator biokimia. Contoh penting, amilase memecah pati jadi gula dan protease memecah protein. Sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan roti atau malting. Vitamin kebanyakan terdapat dari ari dan embrio. Jenis yang dominan adalah vitamin B kompleks, B1, B2, B3 yang penting untuk metabolisme tubuh. Lalu ada mineral, unsur hara anorganik seperti fosfor, kalium, magnesium, dan zat besi berperan penting untuk fungsi tubuh dan juga mempengaruhi sifat kimiawi tepung. Komponen mayor adalah zat-zat yang membentuk sebagian besar komposisi kimiawi pada biji serelia, yaitu sekitar 90% dari total berat kering. Komponen ini menentukan nilai gizi utama dan karakteristik fisik bahan. Bagian-bagiannya meliputi air. Kadar air alami pada biji biasanya berkisaran 10 hingga 14%. Kandungan air sangat krusial karena mempengaruhi daya simpan. Jika terlalu tinggi, biji mudah berjamur dan rusak. Lalu ada karbohidrat, merupakan komponen terbanyak sekitar 60 hingga 75%. Sebagian besar berupa pati, amilasa, dan amilopektin.
Ini adalah sumber energi utama dan penentu tekstur makanan kenyal atau lembek. Protein jumlahnya bervariasi antara jenis serealia 7 hingga 15% pada gandum. Protein ini membentuk gluten yang elastis. Protein berfungsi sebagai zat pembangun dan mempengaruhi kualitas adonan. Lalu ada lemak, jumlahnya tergolong kecil dalam komponen mayor 1 hingga 4%, namun memberikan kontribusi pada rasa dan kalori. Tujuan penggilingan, membersihkan biji dari kotoran dan kulit pelindungnya, mengubah bentuk biji utuh menjadi bentuk yang lebih halus atau bentuk yang siap dikonsumsi, memisahkan bagian-bagian biji sesuai kebutuhan industri, memudahkan proses pencampuran dan pengolahan lebih lanjut. Perbedaan metode, dry milling, caranya biji digiling dalam kondisi kering dengan kadar air rendah. Hasil, tepung dengan tekstur kasar hingga halus. Kadar air rendah, daya simpan lama. Contohnya, gandum dan jagung. Untuk gandum menjadi tepung terigu dan jagung menjadi tepung jagung kering atau beras jagung. Wet milling, penggilingan basah. Cara biji direndam dulu air sebelum digiling. Lalu dipisahkan komponennya menggunakan air. Hasilnya, produk yang lebih murni, pati yang terpisah sempurna dari serat dan protein, tekstur sangat halus. Contohnya, jagung untuk membuat pati maizena dan sorghum atau padi dalam pembuatan produk tradisional seperti tepung beras. Malting adalah proses bioteknologi sederhana dengan cara memicu biji serealia untuk berkecambah secara terkendali. Kemudian dihentikan dengan cara pengeringan menggunakan panas. Malt adalah hasil akhir dari proses malting berupa biji yang sudah dikeringkan dan telah mengalami perubahan enzimatis. Malt ini berbentuk seperti biji kering yang siap digiling atau diekstrak. Tahapan proses malting, pertama steeping, biji direndam dalam air untuk menyerap air hingga kadar air naik dan biji mulai terbangun dari tidur. Terus germination, biji ditumbuhkan agar tumbuh akar dan tunas. Pada tahap ini enzim-enzim aktif terbentuk dan memecah cadangan makanan di dalam biji. Kilning, proses pemanasan untuk menghentikan pertumbuhan, mengurangi kadar air, dan membentuk aroma serta warna khas malt. Tujuan dan manfaat, mengaktifkan dan menghasilkan enzim seperti amilase yang nantinya bisa memecah pati menjadi gula, mengubah rasa menjadi lebih manis dan harum, meningkatkan nilai gizi dan daya cerna. Bahan baku utama dalam industri minuman seperti bir, whisky, dan makanan seperti ekstrak malt.